Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyeme Serang Banten. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah sumbangsihnya, yang sudah berobat, yang sudah kesini baik pengobatan jarak jauh maupun secara langsung. Dan juga terima kasih juga sharingnya. Semoga kalian sehat, bahagia, sukses, dan kalian selalu tepat waktu dalam ibadah, dan kita termasuk manusia yang selalu disayangi semuanya oleh Allah Tuhan dan juga sesama, dan juga semua yang ada di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Kali ini guys, Nyai mau membahas tentang penyebab turun bro, ya kan? Penyebab turun bro atau turun rahim. Apakah itu gitu kan penyebabnya? Penyebabnya kalau menurut Nyai ya, menurut survei yang biasa Nyai perhatiin di lapangan, yang sering Nyai obatin itu kebanyakan biasanya mereka satu itu kesel gitu, intonasi kenceng, ngomong intonasi kenceng, ini sesek, ini hipertensi naik, darah naik, kemudian perut turun gitu, ya kan, turun berat atau turun rahim gitu ya. Itu akhirnya walhasil ke pipisnya, jadi kadang ada yang susah pipis atau apa gitu, kayak dongkol gitu loh. Pokoknya intinya kedongkolan gitu. Jadi intonasi terlalu tinggi, sering teriak-teriak intonasinya, terus kemudian gendek gitu. Itu gendek pun itu gendek itu kesel, emosi, kemudian ngebatin, itu ngaruhnya bener-bener turun bro banget. Itu satu gitu kan ya. Kemudian kedua, ada saraf terkilir di lutut dan juga pergelangan kaki. Nih pergelangan kaki guys, nih. Dan juga pergelangan tangan, itu ngaruh banget gitu kan. Terus turun, dan kemudian turun berat pun itu 3 itu bisa pasca melahirkan. Kemudian 4 lari gitu ya, lari yang banget itu, namanya kita tuh kan pakai tenaga gitu lari itu ya, itu bisa mempercepat turun perut dan turun berat dan rahim juga. Kemudian kelima, berhubungan badan juga itu sangat-sangat berpengaruh ke turunnya peranakan atau turun bro, itu 5. Kemudian ke-6, naik turun tangga itu mempengaruhi juga. Kemudian 7 kalau bro ya, nih rahim turun perut atau turun peranakan itu ngaruhnya ke, kalau muslim, ke sholat asarnya sering telat atau tidak tepat waktu atau tidak melaksanakannya. Karena itu sholat asar berhubungan dengan sini nih, sholat asar dari pusar ke kelamin gitu. Ini pusar, ini kelamin, itu sholat asar. Karena kenapa? Energi asar itu berhubungan dengan energi alam, sholat asar itu, dan itu ngaruhnya ke kesehatannya, ke kelamin gitu. Jadi kalau bisa upayain bagi yang muslim itu sholatnya tepat waktu. Kalau telat, kalau bisa usahain berdoa, jangan sampai telat yang sering gitu. Itu karena ngaruhnya ke kesehatan peranakan, bro maupun kelamin gitu. Kemudian ada lagi nge-gym kan ngeden. Olahraga itu ngaruhnya dia penekanan kan, ini ngaruhnya ke sini turun juga gitu. Jadi banyak faktor. Cara penanganannya seperti apa sih? Cara penanganannya kalian ngeplong, intonasi rileks gitu ya, kalian pengikhlasan hati, tersenyum pas bangun tidur, kalian senyum banget. Tadi asli guys, Nyai pegang gini, Nyainya jadi anginnya jadi keluar. Jadi Nyai pegang gini nih. Jadi kalau dari jarak jauh ini ya, nanti intermezzo dulu. Jadi kalau Nyai giniin gitu ya dari jarak jauh, sumpah itu kalau ngobatin pasien, waduh,
Itu anginnya sampai ke ampun pokoknya. Ketarik banget gitu, nggak tahu dehnya ya. Kalau pengobatan pas ketika pengobatan jarak jauh pasien gitu. Aduh, pokoknya mabok banget nih. Kalau biasanya kalau penanganannya turun bero itu biasanya nyai apa namanya ngebenerin saraf lututnya nyai giniin gitu. Jadi dengan caranya ya, nyai kan ngebenerin tulang saraf juga, baik yang saraf kejepit, remuk gitu kan. Kalau yang pasca kecelakaan, misalnya kayak masih berdarah-darah, nyai nggak terima dulu. Soalnya nyai lebih lemes ngelihat darah ketimbang ngelihat ya pokoknya lemes deh, pokoknya ngelihat darah, pokoknya lemes gitu. Itu bisa kunang-kunang langsung gitu. Jadi kalau misalnya dianya udah lama gitu, atau kalau nggak habis accident gitu, yang penting gini nggak ada darahnya, nyai berani gitu. Kemudian penanganannya ketika kalau mau melakukan olahraga gitu ya, olahraga yang berat-berat itu pakai pakai strapless gitu. Jadi perut itu nggak meminimalisir turun gitu. Dan juga kemudian ke 4 atau 5 itu sering dibenerin perutnya gitu, atau kalau nggak lututnya, sarafnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pengobatan jarak jauh, kalian bisa melalui WA Nyai ya, kan ada di deskripsinya gitu kan. Tuh, jadi anginnya keluar. Dan itu bisa Nyai benerin turun bro itu dari jauh udah gini. Nyai kalau enggak Nyai sugestiin perut Nyai gitu. Itu bener, itu nanti kelihatan tuh. Oh nih kamu perut sebelah kanan atau kiri nih turun banget nih. Ini bekas jatuh nih Kak. Terus Nyai kelihatan kadang pasien lupa gitu kan, oh kapan ya saya jatuh gitu. Itu Nyai kelihatan. Jadi sebelum Nyai obatin gitu pasien jarak jauh atau secara langsung, itu biasanya Nyai deteksi dulu gitu. Dan makanya kadang Nyai deteksi pun itu mabuk berat banget, karena berapa persen itu ya pokoknya. Jadi sampai kronologinya dianya, oh bisa penyakit itu karena apa, penyakit medis kah, penyakit saraf kejepit kah, atau penyakit non medis kah, atau dia kesambet, atau dia disantet orang, atau gimana, itu kelihatan guys. Jadi jadi sebenarnya, dan atau traumatik, biasanya traumatik ada di traumatik masa lalu. Kalau turun bero itu biasanya gini, Nyai giniin kan pasien, nanti kelihatan dia itu karena apa gitu penyakitnya. Kadang setiap orang beda-beda ya. Ada yang dia sering kesel, oh kok ibunya dulu gitu, oh begini kayak gitu. Biasanya nanti ke sikap ya, nanti ke sikap Nyai kasih tahu traumatik apakah, oh dianya sering kayak gini, nanti apa traumatiknya gitu, nanti Nyai kasih tahu. Sekian guys, yang singkat ini tapi singkat padat, insya Allah bisa menjadi masukan bagi kalian semua, yang simple banget sih sebenarnya gitu ya. Cuman ya mulai dari sekarang kita belajar untuk pengikhlasan hati, agar kita insya Allah jadi sehat, kita bahagia, kita sukses dan makmur. Ingat ya, apa-apa aja kita apa adanya, jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Kita insya Allah hidup bisa lebih nyaman lagi. Dan jangan lupa sedekah ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa sedekah uang, kalian bisa sedekah tenaga. Karena kenapa? Sedekah itu tolak bala. Nanti Nyai kasih tahu apa itu manfaat sedekah di video selanjutnya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe, komen. Jangan lupa subscribe-nya, komennya, sharingnya, dan like-nya. Karena dengan apresiat kalian ya bisa ngasih masukan lagi, baik tentang penyakit, tentang traumatik, tentang psikologi, tentang penyakit tulang saraf, maupun tentang ruqyah santet ya. Karena kenapa sejatinya badan itu pasti banyak dihinggapi negatif di sekitar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyamai Serang Banten.